Ya, bagian selanjutnya kita setelah membahas step polymerization, gitu ya, kita akan membahas tentang chain polymerization ya. Oke, chain polymerization ini sebenarnya merupakan reaksi yang digolongkan sebagai reaksi adisi ya. Jadi kalau kita ingat materi kimia organik gitu ya, itu biasanya di materi kimia organik dasar itu ada dua reaksi utama gitu ya, yang sering terjadi untuk gugus-gugus fungsi karbon gitu ya, yaitu yang pertama yang namanya reaksi substitusi, dan yang kedua itu reaksi adisi ya. Dan reaksi adisi ini biasanya gitu ya terjadi pada suatu rantai hidrokarbon gitu ya, yang memiliki uh, ikatan ganda gitu ya, ikatan ganda seperti alkena atau alkuna ya, yang tiga ya. Jadi ini juga kita bisa anggap gitu ya bisa terjadi di reaksi polimerisasi ya. Jadi pada dasarnya chain polymerization merupakan suatu reaksi adisi gitu ya, yang membutuhkan yang namanya inisiator gitu ya. Dan inisiator ini selanjutnya gitu ya akan bereaksi dengan monomer gitu ya. Dan ini akan membentuk suatu unit radikal R1, dan R1 ini akan bereaksi dengan monomer. Jadi R1 ini akan bereaksi dengan monomer, R1 tambah M jadi R2 dan seterusnya ya. Jadi R2 ini unit radikal R2 akan bereaksi dengan M jadi R3 dan seterusnya gitu ya. Dan contohnya ini merupakan yang tergolong reaksi chain polymerization atau adisi, yaitu pembentukan polystyrene ya. Jadi kita punya polystyrene unitnya seperti ini ya. Kita dapatkan suatu akhirnya itu menjadi rantai polystyren gitu. Jadi kita punya monomer styren sebagai berikut ya. Kita bisa generate dari reaksi adisi, tentunya kita akan dapatkan rantai polimer yang panjang gitu ya, dari suatu polystyrene. Tadi gitu ya, reaksi polimerisasi itu biasanya kita awali dengan reaksi inisiasi, lalu untuk reaksi tahap yang selanjutnya kita namakan dengan reaksi propagasi ya. Reaksi propagasi ini merupakan reaksi antara free radical R1 yang kita dapatkan dari reaksi inisiator dengan monomer. Jadi ini R1 plus M menjadi R2, R2 tambah M jadi R3 dan seterusnya ya. Jadi in general unit ke J, Rj tambah M itu akan menjadi Rj plus 1 gitu ya. Dan ini contohnya sebagai berikut ya di bawah ini. Dan untuk tetapan laju reaksi spesifik reaction rate Kp gitu ya, itu diasumsikan identical ya untuk adisi setiap monomer yang terbentuk yang terkait dengan waktu proses pembentukan rantai polimer gitu ya. Dan ini biasanya kita bisa anggap ya specific reaction rate KI gitu ya, itu disamakan dengan Kp gitu ya. Dan selanjutnya setelah propagation kita punya yang namanya chain transfer ya. Jadi dari Rj ditambah M ini menjadi Pj ditambah R1 ya. Ini yang tahap yang pertama jadi transfer to monomer atau transfer ke another species gitu ya. Rj tambah C menjadi Pj ditambah R1. Lalu yang terakhir transfer dari radikal ke solvent ya. Jadi biasanya untuk reaksi polimerisasi selain membutuhkan inisiator, monomer juga solvent ya. Jadi Rj tambah S itu akan menjadi Pj ditambah Rc. Dan spesies yang terlibat untuk berbagai jenis chain transfer reaction itu disamakan, diasumsikan memiliki reaktivitas yang sama, ditandai dinotasikan dengan R1 ya. Dan dalam beberapa kasus chain transfer agent ini mungkin terlalu besar atau tidak reaktif untuk mempropagasi si rantai yang akan terjadi ya. Dan ini salah satu faktor yang menentukan gitu ya, itu pemilihan solvent ya. Jadi makanya untuk pemilihan solvent ini juga dibutuhkan untuk carry out reaksi polimerisasi ya, masuk tahap yang penting gitu ya, dalam suatu reaksi polimerisasi. Dan specific reaction rate dalam chain transfer biasa diasumsikan jadi independen terhadap panjang polimer yang terbentuk gitu ya, dari chain length dari chain yang terbentuk. Dan juga perlu diperhatikan bahwa radikal
R1 yang terproduksi dari setiap chain transport step itu berbeda ya, bisa berbeda, berfungsi seperti radikal R1 untuk mempropagate step dari R2. Dan reaksi tahap polimerisasi yang terakhir yaitu yang kita namakan dengan reaksi terminasi ya. Jadi ini kita mengadisi atau mengcoupling dari two growing polymers ini ya. Jadi Rj tambah Rk itu menjadi Pj plus K ya indeksnya. Termination dengan disproportionation ya, Rj plus Rk menjadi Pj ditambah Pk. Jadi kita punya tadi tahap-tahap reaksi polimerisasi itu dari inisiasi, propagasi, chain propagation, lalu terakhir dengan termination. Jadi termination ini yang sebenarnya yang sudah mendekati dengan produk polimer yang akhir yang kita ingin dapatkan. Nah, kita bisa simpulkan ya untuk rate laws dari free radical polymerization ya, di tabel sebagai berikut ya. Untuk inisiasi itu dari I2 menjadi 2I, jadi mengenerate si inisiatornya ya, inisiator I2 menjadi 2I, lalu I plus M menjadi R ya, menjadi unit radikalnya. Jadi ini persamaan kinetikanya sebagai berikut. Lalu propagation itu dari radikal yang terbentuk dari inisiasi bereaksi dengan monomer ya, jadi unit radikal yang selanjutnya. Lalu chain transfer ke monomer dia Rj bereaksi dengan M jadi Pj plus R1. Lalu ke another species Rj plus C, solvent itu Rj plus S ya, menjadi Pj plus R. Lalu termination addition, jadi termination itu ada dua jenis, addition dan disproportionation sebagai berikut tidak dengan persamaan kinetikanya merupakan persamaan kinetika elementer ya. Jadi ini ordernya sama dengan koefisien reaksi yang terlibat di masing-masing reaksi, yaitu semuanya order 1 ya. Dan ini contoh constant dari free radical polymerization dia untuk reaksi polimerisasi stiren di 80 derajat Celcius diinisiasi oleh 22 isobutyronitril ya. Jadi konstannya sebagai berikut. Jadi ini typical initial concentration-nya untuk solution polymerization stiren itu 0,01 molar untuk inisiatornya, 3 molar untuk monomer dan 7 molar untuk solventnya.